Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Para peserta santri dan santriwati Ma'had Al-Ilmi di Yogyakarta khususnya dan para pemirsa semuanya rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari seluruh keburukan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hidayah yang sempurna, keimanan yang sempurna sampai akhir hayat kita, dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah sehingga kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan bisa mendapatkan kenikmatan yang terbesar yang pada sore hari ini akan kita pelajari, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih kita bersama dengan kitab Al-Wasithiyah, karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sampai pada pembahasan terakhir dari kelompok hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Yaitu tepatnya hadis atau pembahasan yang ke-8. Itsbatu ru'yatil mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah. Penetapan melihatnya kaum mukminin melihat Allah, melihat Rabb mereka pada hari kiamat, yaitu di akhirat. Penetapan kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Itulah tema mengawali sore hari ini. Wa qauluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. La, perhatikan di sini ada dua cara baca menurut ulama. La tudamuna fi ru'yati. Silakan diharokati. Ada dua cara baca di dalam hadis ini. Yang pertama adalah
La tudhamuna. Lihat di share screen, akan saya tampilkan. Ya. Akan saya tampilkan di share screen. La tudhamuna. Ini pengharokatan yang pertama. Pengharokatan yang kedua adalah la tadhammuna. Ta, lo, kemudian tasdid. Tadhammuna. Saya ulangi. La tudhamuna fi ru'yatih atau la tadhammuna fi ru'yatih. Fa in istata'tum alla taglibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Terjemahannya, innakum, sesungguhnya kalian, satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamar, sebagaimana kalian melihat bulan Lailatul Badri, pada malam bulan purnama. La tudhamuna, harokat yang pertama ini, cara mengharokati yang pertama ini, maknanya adalah kalian tidak terzalimi fi ru'yatihi, dalam melihat Allah. Adapun cara pengharokatan yang kedua, la tadhammuna, maksudnya adalah kalian tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya, yaitu melihat Allah. Jadi ini tidak berdesakan, yang ini tidak terzalimi. Yang ini tidak terzalimi. Ya, itu dua cara baca yang ada di dalam syarah Syekh Shalih Al Fauzan ini. Mari kita pelajari makna yang terkandung di dalamnya. Ya.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Al-khitab lil mu'minin. Seruan ini untuk kaum mukminin. Ditujukan untuk orang-orang yang beriman. Dan pengkabaran ini ditegaskan dengan alat penegas bahwa benar-benar kalian akan melihat Rabb kalian. Wahai kaum mukminin. Inna, sesungguhnya. Ini menunjukkan penegasan. Melihat dengan apa? Tu'ayinunahu bi absarikum. Kalian melihat Allah dengan mata kalian. Ini menunjukkan penetapan kaum mukminin melihat Allah di hari akhir, di akhirat. Dan hadis-hadis tentang hal ini kata Syekh di sini mutawatirah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sifat ciri khas bagaimana kaum mukminin melihat Allah. Penglihatan kaum mukminin ini disifati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dengan memberi permisalan. Kama tarawnal qamara lailatal badri. Sebagaimana engkau melihat bulan pada malam Lailatul Badr, yaitu pada malam purnama. Dipermisalkan kaum mukminin melihat Allah seperti kaum mukminin melihat bulan purnama. Dalam masalah apa permisalan ini? Perhatikan kata Syekh di sini. Lihat kursor. Tashbihun lirru'yah birru'yah. La tashbihun lil mar'i bil mar'i. Yaitu permisalan di sini. Permisalan atau penyerupaan dalam hal melihat. Allah diserupakan melihat apa? Bulan purnama. Bukan penyerupaan atau permisalan objek yang dilihat yaitu Allah dengan objek yang dilihat pada saat kaum mukminin melihat bulan purnama yaitu bulan. Atau dengan kata lain, hadis ini bukan berarti menyamakan Allah dengan bulan. Tetapi yang dimisalkan adalah ciri melihatnya kaum mukminin. Bahwa kaum mukminin melihat Allah sebagaimana kaum mukminin melihat bulan purnama. Berarti dari sisi apanya? Dari sisi kejelasan. Sebagaimana kaum mukminin melihat bulan purnama di dunia itu jelas, begitu pula nantinya di akhirat melihat Allah juga jelas. Satu. Yang kedua dari sisi tidak terzalimi dengan tertutupi
atau ditutupi oleh saudaranya yang seiman yang lainnya ketika melihat Allah Ta'ala. Sebagaimana di dunia dengan luasnya kaum mukminin, dengan lapangnya melihat bulan tanpa tertutupi oleh orang lain. Dan dari sisi tidak berdesak-desakan. Sebagaimana di dunia kaum mukminin melihat bulan purnama tidak berdesak-desakan, bisa melihat dari tempatnya masing-masing, begitu pula kaum mukminin melihat Allah tidak berdesak-desakan. Itu maksud permisalan di sini. Jadi sama sekali bukan menyamakan Allah dengan bulan. Karena laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu apapun selainnya. Oleh karena itu ada dua cara baca untuk bisa memahami kesimpulan permisalan tadi. Yang pertama, la tudhamuna tanpa tasydid. Tidak, kalian tidak terzalimi. Maksudnya kalian semua bisa melihatnya tanpa tertutupi oleh yang lain. Tidak sebagaimana jika sebagian kalian terzalimi dari melihatnya karena tertutupi oleh saudaranya yang lain. Sehingga yang bisa melihat hanya sebagian dari kalian saja. Tidak demikian. Masing-masing kaum mukminin itu nantinya di akhirat bisa melihat Allah tanpa tertutupi oleh saudaranya. Kemudian yang kedua, la tadhammuna dengan tasydid dan taknya berfathah. Kalian tidak berdesak-desakan. Untuk melihat Allah, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Karena kalian tidak berkumpul pada satu tempat sehingga berdesak-desakan. Namun kalian melihat dari tempat masing-masing. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang agung ini dapat disimpulkan kalau dua cara baca itu digunakan semuanya, maka dapat disimpulkan hadis ini bahwa kalian wahai kaum mukminin benar-benar akan melihat Allah di hari kiamat, di akhirat dengan mata kalian sendiri. Sedangkan kalian berada di tempatnya masing-masing. Sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Kemudian selanjutnya, fa in istata'tum alla taghlibu, maka jika kalian mampu alla tughlabu ya, jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan ala salatin, dalam menunaikan salat qabla tulu'is syams, yaitu sebelum terbit, yaitu salat sebelum terbit matahari, wa huwa salatul fajr, dan ini maksudnya adalah salat subuh, wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Salat asar. Faf'alu, maka lakukanlah. Maksudnya bagaimana ini? Hafidhu ala hataini salatain.
fil jamaah fi awqatihima. Jagalah dua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar, secara berjamaah pada waktunya masing-masing. Dan dikhususkan dua sholat ini karena memang pada dua sholat ini berkumpul malaikat, dan keduanya adalah sholat yang paling afdal. Maka barang siapa yang menjaga dua sholat yang terafdal ini akan dibalas dengan balasan yang terafdal juga, yaitu an-nazar ila wajhillahi ta'ala. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai sudah sekumpulan dalil-dalil dari hadis tentang penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ditutup oleh penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat yang singkat yang menggambarkan mauqif ahli sunnah min hadil ahadith. Sikap ahli sunnah terhadap hadis-hadis tentang penetapan sifat Allah Ta'ala. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ila amthali hadil ahadith. Kata beliau, dan hadis-hadis lain yang semisal yang telah disebutkan, allati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dalam hadis-hadis tersebut tentang Rabbnya, bima yaitu tentang berita berkenaan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan berita tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis-hadis yang semisal yang telah disebutkan pada pertemuan yang terdahulu ini masih ada, yaitu hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah masih ada, hanya saja penulis menyebutkan sebagiannya saja sebagai contoh hadis-hadis tentang penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal masih ada yang lainnya. Oleh karena itu dikatakan oleh penulis di sini bahwa ila amthali hadhil ahadits, dan hadis-hadis yang lain yang semisal ini, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang Rabbnya, bima yukhbiru bihi, dengan semua apa saja tentang sifat-sifat Allah yang Allah Ta'ala telah kabarkan, yang Allah kabarkan. Fa innal firqatan najiyah ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bidzalik. Maka sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah, kelompok yang selamat, mereka mengimani hal ini. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka mengimani seluruh kabar berita yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, min ghairi tahrifin wala ta'dilin, tanpa tahrif wala ta'dil, dan tanpa ta'dil, wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan tanpa takyif dan tanpa tamthil.
itulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyelisihi manhajnya Ahlul Bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Yang mana sikap mereka terhadap nas-nas tentang penetapan sifat Allah adalah al-munkiru laha, mengingkarinya, au al-mu'awwilu lima dallat alaih, atau memelesetkan makna yang benar yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut. Ahlussunnah wal Jamaah juga menyelisih al-musyabbihah, yaitu ahlu tamthil, yang mereka hulu terhadap dalam masalah penetapan sifat Allah sampai menyamakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan kemahatinggian yang setinggi-tingginya. Para pemirsa santri dan santriwati Ma'had al-Ilm rahimani wa rahimakumullah, kita berganti bab makanatu ahli sunnah wal jamaah baina firqatil ummah. Baina firqil ummah. Kedudukan ahli sunnah wal jamaah di antara kelompok-kelompok di tengah umat ini. Sebelum kita beralih, ada satu yang ketinggalan untuk saya sampaikan, bahwa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kenikmatan yang terbesar. Kenikmatan yang terbesar. Berdasarkan dalil dalam hadis Sahih Muslim, menggambarkan tentang ahlul jannah. Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, disebutkan di sana fama tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Dan mereka tidaklah mendapatkan ganjaran-ganjaran, anugerah-anugerah di dalam surga yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka azza wa jalla. Dan ganjaran melihat wajah Allah Ta'ala inilah yang dimaksud dalam surat Yunus ayat 26. Yang dimaksud dengan ziyadah, tambahan nikmat, tambahan ganjaran yang dimaksud dalam surat Yunus ayat 26. Karena tambahan ganjaran yang ada dalam surat Yunus ayat 26 di situ maksudnya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Dan juga demikian tambahan ganjaran yang ada dalam surat Qaf ayat 35. Selain ganjaran-ganjaran surga yang lainnya, masih ada tambahannya lagi berupa melihat wajah Allah yang dimaksud dalam surat Qaf ayat 35. Intinya bahwa melihat wajah Allah Ta'ala adalah kenikmatan yang terbesar di surga. Di surga ahlul jannah itu menikmati dengan dua jenis kenikmatan. Dua jenis kenikmatan. Jenis pertama adalah bernikmat-nikmat dengan makhluk. Bidadari, sungai, buah-buahan, kebun dan seterusnya itu kan makhluk. Ini masih derajatnya di bawah dari kenikmatan yang terbesar, yaitu bernikmat-nikmat dengan melihat wajah Allah, dan wajah Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Maka ini sekali lagi keberkahan yang didapatkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka demikian beriman terhadap sifat-sifat Allah. Al-jaza min jinsil amal. Ketika di dunia mengimani sifat-sifat Allah Ta'ala dengan benar, dengan baik, maka
mereka akan diganjar di surga ketika mereka masuk ke dalam surga, yaitu apa? Bisa bernikmat-nikmat dengan melihat wajah Allah, sedangkan wajah Allah adalah sifat Allah. Baik. Kita beralih pada bab baru tentang kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kelompok-kelompok umat ini. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok moderat. Kelompok tengah-tengah. Kelompok yang adil. Setelah Syekhul Islam menjelaskan tentang sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap hadis-hadis yang sahih, yang di dalamnya terdapat penetapan sifat-sifat Allah Ta'ala, mulailah beliau menjelaskan tentang kedudukan mereka di antara kelompok-kelompok manusia di tengah umat ini. Tujuannya apa? Agar mengetahui keutamaan dan ketinggian kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah dibandingkan dengan selain mereka. Dan agar kita terdorong untuk semakin yakin, bersikap dan berkeyakinan, berilmu dan beramal dengan metodologi Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus salih. As-salafus salih. Kata beliau di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, beliau mengatakan balhum al-wasatu fi firaqil ummah. Bahkan mereka adalah kelompok yang moderat. Moderat itu pertengahan. Moderat itu pertengahan. Moderat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu menunjukkan makna pertengahan. Pertengahan di antara kelompok-kelompok di tengah umat ini. Kama annal ummah hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam ini adalah umat yang moderat di tengah umat-umat yang lainnya. Apakah maksud dari al-wasat? Kita lihat dalam syarah. Al-wasat al-mu'tadil. Yaitu yang adil tidak ifrat, tidak tafrid, tidak berlebihan, melampaui batas, dan tidak mengurangi batasan, teledor. Dia adil, pertengahan. Oleh karena itu dikatakan, maksud al-wasat di sini adalah al-adlu al-khiyar. Adil dan yang terbaik. Yang terbaik tentunya pertengahan, tidak ifrat, melampaui batasan syariat, dan tidak tafrid, mengurangi batasan syariat. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, fa'alusunnah wasatun, bimakna, maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok moderat. Maksudnya adalah annahum udulun khiyar. Mereka orang-orang yang adil dan yang terbaik, pilihan terbaik.
Wa bimakna annahum mutawasitun. Bahwasanya mereka ini dan maknanya juga adalah mereka ini pertengahan baina fariqai al-ifrad wa tafrid, antara dua kelompok yang sama-sama tidak benarnya, yaitu apa? Kelompok ifrad, berlebihan, melampaui batasan syariat, wa tafrid, mengurangi batasan syariat, dan teledor. Inilah maksud moderat yang benar. Definisi moderat yang benar adalah pertengahan antara ifrad, melampaui batasan syariat, wa tafrid, dan mengurangi batasan syariat. Pertengahan antara keduanya. Yaitu sesuai dengan batasan syariat. Itulah moderat yang benar. Jangan sampai kita memahami kata moderat dengan pemahaman yang salah. Karena ini terkait dengan memahami dalil dari sikap moderat sebagai sikap umat ini. Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Jadi umat Islam umat moderat. Tapi moderat bagaimana maksudnya? Moderat yang benar, definisi moderat yang benar adalah antara ifrad dan tafrid. Pertengahan antara ifrad dan tafrid. Ifrad itu apa? Melampaui batasan syariat. Tafrid itu apa? Mengurangi batasan syariat. Berarti pertengahannya itu apa? Sesuai dengan batasan syariat. Dengan demikian, kalau kita mendefinisikan moderat seperti itu, maka tidak mungkin namanya sikap moderat itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tidak mungkin namanya sikap moderat itu menghalalkan kesyirikan. Tidak mungkin yang namanya moderat itu menghalalkan kemaksiatan, menghalalkan zina. Misalnya. Karena sesuai dengan syariat. Tidak melampaui batasan syariat dan tidak pula mengurangi batasan syariat. Yang di dalam syariat divonis syirik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, maka kita pun vonis syirik. Yang divonis dosa besar, kita pun vonis dosa besar. Yang divonis maksiat, kita pun vonis maksiat. Yang halal kita nyatakan halal, yang haram kita nyatakan haram. Bukanlah moderat itu dengan menggadaikan akidah, tauhid. Membolak-balik yang tauhid itu syirik, yang syirik itu tauhid. Bukan, demikian. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh menjelaskan sebagian contoh-contoh sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, as-salafus salih. Awalan, yang pertama. Di dalam matan disebutkan di sini,
Fahum wasatun fi babi sifatillahi ta'ala, sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamthil al-musyabbihah. Satu. Kedudukan Ahlussunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok sesat. Yang pertama adalah tengah-tengah dalam masalah keyakinan terhadap sifat Allah. Antara siapa? Yang pertama, antara ahlu ta'til al-jahmiyah. Ahlu ta'til al-jahmiyah ini adalah kelompok yang ahlu tafrid. Kelompok yang teledor, mengurangi batasan syariat. Ahlu tamthil. Jadi kita ke ataskan sedikit. Ya. Ahlu tamthil ini kelompok ahli ifrat. Kelompok apa? Saya ulangi, tafrid. Itu kelompok yang teledor, mengurangi batasan syariat. Mengurangi batasan syariat. Tafrid. Tafrid dari sisi apa? Mengurangi batasan syariat dari sisi apa? Mereka teledor dalam kewajiban menetapkan sifat Allah Ta'ala. Karena mereka menolak penetapan sifat Allah. Maka ini teledor. Walaupun bisa saja dibahasakan dengan bahasa lain, mereka itu ifrat. Melampaui batasan syariat. Dari sisi apa melampaui batasan syariat? Atau ghulu, berlebihan? Dari sisi bahwa mereka berlebihan dalam mensucikan Allah sampai menolak nama dan sifat Allah. Jadi tergantung sisi pandangnya. Karena kita konteksnya adalah sedang menjelaskan sikap pertengahan antara ifrat dan tafrid, maka kita tertuntut untuk membuktikan bahwa kelompok-kelompok selain Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh penulis di sini, pada masing-masing contohnya terjatuh ke dalam, ada yang terjatuh ke dalam ifrat dan ada terjatuh ke dalam tafrid. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah yang tengah-tengah antara keduanya. Maka kita harus bisa mengelompokkan ini, yang satu pasti tafrid, yang satu pasti ifrat. Karena namanya wasat, moderat, itu pertengahan di antara ifrat dan tafrid. Maka ketika dicontohkan Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dicontohkan oleh Syekhul Islam, pertengahan antara ahlu ta'til al-jahmiyah, maka ini adalah ahlu tafrid. Orang yang teledor. Teledor dalam kewajiban menetapkan sifat Allah Ta'ala dengan menolak penetapan sifatnya. Dan ahlu tamthil al-musyabbihah, ini kelompok yang ahli ifrat, yang berlebihan dalam menetapkan sifat Allah sampai menyamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Ahlussunnah wal Jamaah maka sikapnya pertengahan, yaitu apa? Itsbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'tilin. Menetapkan tanpa menolak dan mensucikan menetapkan tanpa menyamakan, menetapkan tanpa kebablasan berlebihan dengan menyamakan, dan mensucikan tanpa menolak. Yang kedua, wahum wasatun fi babi af'alillahi.
Jadi ini ifrat ya. Ini ifrat. Al-tamtsil tadi. Contoh yang kedua, nomor pertama ya. Nomor pertama. Sekarang nomor kedua. Nomor dua. Ahlussunnah wal jamaah wa hum wasatun fi babi af'alillah. Ahlussunnah wal jamaah adalah kelompok pertengahan dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah bainal jabariyah wal qadariyah wa ghairihim. Antara jabariyah dan qadariyah dan selain mereka. Mana yang tafrid, mana yang ifrat? Jabariyah itu ifrat. Ini ifrat. Melampaui batasan syariat. Mengapa? Karena mereka berlebihan dalam menetapkan perbuatan dan takdir Allah sampai meniadakan kemampuan, pilihan, dan kehendak manusia. Menyatakan seorang hamba terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Ini berlebihan. Berlebihan dalam menetapkan perbuatan Allah. Perbuatan Allah diantaranya adalah mentakdirkan. Takdir. Sehingga mereka sampai meniadakan kemampuan, pilihan, kehendak manusia. Dan menyatakan seorang hamba itu terpaksa dalam melakukan perbuatannya. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu. Manusia tidak memiliki kehendak. Manusia tidak memiliki pilihan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sungguh sangat mudah dibedakan antara sesuatu yang kita sebagai manusia tidak memiliki pilihan dengan sesuatu yang kita masih memiliki pilihan dan memiliki kehendak. Dan dalam Al-Quran ditetapkan kita memiliki kehendak. Tetapi kehendak kita di bawah kehendak Allah. Orang mau sholat atau tidak itu pilihan. Kalau sholat berarti ada kehendak untuk sholat. Tetapi orang tahu-tahu Allah takdirkan stroke, mati. Itu tidak ada pilihan. Itu perbuatan Allah mentakdirkan. Ajalnya orang itu sudah tiba. Seseorang Allah ciptakan lahir dalam keadaan jantungnya rusak. Bayi jantungnya rusak. Tidak ada pilihan. Nah yang seperti itu tidak dihisap dimintai pertanggungjawaban. Tidak. Tapi kalau yang ada pilihan, sholat atau tidak dan seterusnya, maka itu dihisap. Dimintai pertanggungjawaban. Adapun al-qadariyah itu tafrid. Tafrid. Mengapa tafrid? Teledor karena mereka mengurangi dan teledor dengan tidak menetapkan kemahasempurnaan qudrah, masyiah dan tidak menetapkan qudrah, masyiah dan takdir Allah. Mereka menyatakan perbuatan hamba terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Pertengahan. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seorang hamba dalam melakukan perbuatannya dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Namun perbuatan tersebut baru terjadi jika Allah kehendaki. Kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah. Baru terjadi apa yang mereka kehendaki kalau Allah kehendaki dan kalau Allah ciptakan serta kalau Allah takdirkan. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, kehendak manusia, kemampuan manusia. Itulah sikap pertengahan di antara keyakinan Jabariyah dan keyakinan Qadariyah. Wa fi babi wa'idillah, nomor 3. Dan dalam masalah janji Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara bainal murjiah wal wa'idiyah minal qadariyah wa ghairi. Antara murjiah dan wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan selain mereka.
sikap tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ancaman Allah. Dalam masalah janji Allah. Wa'ad adalah janji, wa'id adalah ancaman. Jadi ini dalam masalah ancaman Allah. Kalau janji tanpa iya, wa'ad. Wa'id fi babi wa'idillah, dalam bab tentang ancaman Allah, maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara satu murji'ah itu ahlu tafrid, kelompok yang teledor dalam masalah ancaman Allah, yaitu mereka teledor dalam perhatikan dalil-dalil ancaman Allah. Sebaliknya mereka berlebihan dalam perhatikan dalil-dalil tentang janji Allah, sampai meyakini pelaku dosa besar tidak fasik. Dosa baik kecil maupun besar selama bukan kekufuran tidak mempengaruhi keimanan. Sehingga menurut murji'ah, pelaku dosa besar sempurna imannya. Mengapa mereka sampai ke teledor seperti itu terhadap memperhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah? Karena mereka meyakini bahwa dalil-dalil ancaman Allah itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Itu siapa? Murji'ah. Adapun Qadariyah, jadi Murji'ah adalah kelompok yang tafrid. Adapun yang berikutnya Al-Wa'idiyah, minal Qadariyah wa ghairihim, yaitu orang yang hulu, berlebihan dalam mensikapi dalil tentang ancaman Allah, dinamakan dengan Al-Wa'idiyah. Dari kalangan Qadariyah dan selain mereka, mereka ini kelompok yang hulu, ifrat, berlebihan dalam mensikapi dalil tentang ancaman Allah dan melupakan dalil-dalil tentang janji Allah. Sampai mereka meyakini pelaku dosa besar jika tidak taubat, maka di dunia dinyatakan keluar dari keimanan, tidak dinamakan dengan mukmin, dan di akhirat kekal di neraka. Padahal sebatas pelaku dosa besar, tidak sampai pembatal keislaman. Tapi dikatakan di akhirat kekal di neraka. Di dunia tidak boleh dikatakan mukmin, beriman, orang beriman. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, memperhatikan dua kelompok dalil sekaligus. Ya, diperhatikan dalil-dalil ancaman Allah, juga diperhatikan dalil-dalil tentang janji Allah. Diperhatikan dalil-dalil tentang wa'idullah, ancaman Allah, dan diperhatikan dalil-dalil tentang wa'dullah, yaitu janji Allah. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar terancam masuk neraka. Mengapa? Karena memperhatikan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Namun masih dikatakan mukmin, orang yang beriman. Masih dikatakan muslim. Sehingga kalau mati dalam keadaan muslim, walaupun dia membawa dosa besar, pasti dia tidak kekal di neraka. Ini buah memperhatikan dalil-dalil tentang janji Allah. Kemudian yang keempat, wa fi babi asma'il iman wad din. Dan dalam masalah sebutan-sebutan keimanan dan agama. Sikap tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah sebutan-sebutan keimanan dan agama. Maksudnya apa ini? Menyatakan hukum atas seseorang itu kafir, orang itu fasik, orang itu muslim. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini pertengahan bainal haruriyah wal mu'tazilah, satu kelompok, wa bainal murji'ah wal jahmiyah, kelompok yang lain. Siapakah haruriyah? Haruriyah adalah khawarij. Haruriyah dan mu'tazilah ini kelompok ifrat. Kelompok ifrat.
Sedangkan Murji'ah dan Jahmiyah ini kelompok tafrid. Kelompok tafrid. Haruriyah dan Mu'tazilah ifratnya di mana? Berlebihannya di mana? Berlebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Hukum atas pelaku dosa besar. Di dunia keluar dari keimanan, tidak dinamakan mukmin. Ini menurut Khawarij kafir, dan menurut Mu'tazilah tidak mukmin dan tidak kafir. Atau ini dikenal dengan manzilah baina manzilatain. Jadi di antara mereka sendiri berselisih pendapat. Bagaimana hukum seorang muslim melakukan dosa besar di dunia? Menurut Khawarij Haruriyah, ini kafir di dunia ya, hukum di dunia. Menurut Mu'tazilah, pokoknya nggak boleh dikatakan mukmin. Tapi juga nggak boleh dikatakan kafir. Lalu apa? Pertengahan antara mukmin dan kafir. Itulah yang dikenal dengan al-manzilah bainal manzilatain. Di akhirat bagaimana? Keduanya sama. Baik Haruriyah maupun Mu'tazilah sama-sama meyakini pelaku dosa besar seorang muslim yang meninggal dengan membawa pelaku dosa besar yang belum ditobati, maka dia kekal di neraka. Ini berarti ghulu, berlebihan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar seorang muslim yang melakukan dosa besar dikatakan berkurang imannya dan fasik. Ini namanya tadi ya, asmaul iman wad din, sebutan keimanan dan agama, yaitu dikatakan berkurang imannya dan fasik. Fasik adalah pelaku dosa besar. Namun masih muslim, tidak kafir. Itu di dunia. Dan di akhirat, kalau dia seorang muslim membawa dosa besar belum ditobati, mati, maka di akhirat nasibnya sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Dan jika Allah tidak menghendaki untuk diampuni, namun Allah menghendaki mengadabnya, maka Allah akan mengadabnya di neraka. Namun tidak kekal, karena dia mati dalam keadaan muslim, walaupun tidak taubat dari dosa besar. Itulah sikap tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena jelas sekali dalilnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah tingkatan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tergantung kehendak Allah. Kemudian yang kelima, sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah fi babi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar Rafidhah wal Khawarij. Dalam masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara Rafidhah, Syiah Rafidhah, sikap mereka ini berlebihan, ini ifrat, ya, ini ifrat, berlebihan. Apa berlebihannya? Mereka berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait sampai memusuhi sahabat yang lainnya. Ini salah. Kemudian Al-Khawarij ini ahlu tafrid. Mereka teledor dalam menghormati Ali sampai mengkafirkannya dan mengkafirkan banyak sahabat yang lainnya. Ini tafrid. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana? Pertengahan. Yaitu mereka menghormati seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwa sahabat adalah umat terbaik, namun tidak sampai ghulu, berlebihan terhadap siapapun di antara mereka. Ya. Dengan demikian selesai bab ini, kita beralih kepada bab yang selanjutnya.
Ya. Wujubul iman bistiwa illahi ala arsyi wa uluwihi ala khalqi wa ma'iyyati li khalqi wa annahu la tunafi bainahuma. Wajibnya beriman terhadap istiwa Allah di atas istiwa Allah ala arsyi dan kemahatinggian Allah atas makhluknya dan kebersamaan Allah dengan makhluknya dan bahwa tidak bertentangan di antara keduanya. Karena masing-masingnya ada dalilnya. Maka tidak akan pernah bertentangan. Kata Syekh di sini, wa qad dakhala fi ma dzakarnahu minal iman billah al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabih wa tawatara an rasulih wa ajma alaihi salaful ummah min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsyihi aliyun ala khalqi. Dan termasuk apa yang telah kami sebutkan berupa beriman kepada Allah adalah beriman terhadap seluruh kabar yang Allah kabarkan dalam kitabnya dan yang mutawatir dari Rasulnya dan yang salaful ummah itu telah berijma, bersepakat, termasuk dalam hal itu, termasuk dalam sesuatu yang telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala. Dan termasuk hal yang apa yang akan disebutkan oleh penulis di sini, termasuk sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mutawatir dan salaful ummah as-salafus salih berijma. Apa itu? Annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsyihi aliyun ala khalqihi. Bahwasanya Allah subhanahu di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya, maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu tentang penjelasan dua perkara. Yang pertama, apa yang barusan saya sampaikan ini. Dan yang kedua adalah yang pertama tentang kemahatinggian Allah dan yang kedua adalah wa huwa subhanahu ma'hum aina ma kanu. Dan Allah subhanahu bersama mereka dimanapun mereka berada. Bersama makhluk dimanapun makhluk berada. Ya'lamu ma'hum amilun. Allah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh makhluk. Ya. Ini dua hal yang semuanya ada dalilnya. Kemahatinggian Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Dan yang kedua yaitu kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya dimanapun mereka berada. Dua-duanya berdasarkan dalil, maka la tunafi bainahum. Tidak mungkin bertentangan di antara kedua keyakinan yang sahih. Tidak mungkin bertentangan antara dua akidah yang sahih. Itulah yang hendak disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Apa alasannya? Alasannya sebagai berikut. Kama jama'a baina dzalika fi qoulihi. Allah sendiri yang menggabungkan dua
akidah, dua ajaran Islam tentang akidah yang sahih tadi. Oleh karena itu dikatakan oleh penulis, kama sebagaimana jama'a baina dzalika. Allah menggabungkan antara dua pelajaran akidah tersebut, dua ajaran akidah tersebut fi qaulihi, dalam firman-Nya. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Satu ini. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ulangi. Satu ini ya. Keyakinan pertama, Allah Maha Tinggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Tentang pengetahuan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini yang kedua. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Gak mungkin kalau dua hal, dua keyakinan, dua ajaran yang saling bertentangan lalu disampaikan dalam satu ayat sekaligus. Padahal Allah ilmunya sempurna. Wallahu bima ta'maluna basir. Baik. Kata penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaysa makna qaulihi wa huwa ma'akum, dan bukanlah makna firman-Nya wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalq, bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk. Di mana ada makhluk, tempat di mana ada makhluk, Allah ada di situ juga, bercampur baur dengan makhluk, tidak. Bahkan menyatu dengan makhluk dalam tubuh makhluk, tidak. Itu keyakinan yang salah. Bukan itu makna wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Bersamaan di sini bukan kebersamaan yang menunjukkan percampuran. Kalimat ini hakikatnya hendak menjelaskan bahwa dalam ayat keempat dari surat Al-Hadid yang barusan kita pelajari, terjemahannya tadi, menunjukkan bahwa dua ajaran akidah ya yang disebutkan di dalamnya tidak saling bertentangan. Lalu bagaimana alasan ilmiahnya kok tidak saling bertentangan? Allah dikatakan Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Lalu di sisi yang lain Allah dikatakan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Jawabannya yang pertama, bahwa makna wa huwa ma'akum tidak mengandung percampuran Allah dengan makhluk. Mengapa demikian? Fa inna hadza la tujibuhul lughah. Karena ini tidak ditunjukkan, diharuskan oleh makna bahasa. Mana bahasa? Tidak ada yang mengharuskan namanya ma'a itu mesti harus bercampur. Tidak. Itu alasan pertama. Yaitu tidak diharuskan oleh makna bahasa. Tidak ditunjukkan oleh makna bahasa bahwa namanya ma'a itu harus bercampur. Kalau secara bahasa memungkinkan kata ma'a itu mengandung percampuran, ya. Tetapi kalau harus dalam semua konteksnya harus, maka tidak. Kalau kemungkinan, maka iya. Itu alasan pertama. Mengapa demikian? Karena kata ma'a. Akhwat fillah rahimani wa
rahimakunallah wa ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata ma'a itu dalam bahasa Arab mengandung makna asal bersama, yaitu mutlaqul musahabah. Pokoknya mengandung makna kebersamaan begitu saja, tanpa ada keharusan makna dekat, bersebelahan, menyatu, dan bercampur zat maupun bercampur tempat, tidak ada. Pokoknya bersama begitu saja. Mutlaqul musahabah, bersama begitu saja. Biar lebih jelas, kan saya tampilkan di whiteboard ini. Ya. Jadi makna kata ma'a itu menunjukkan kebersamaan. Begitu saja. Ya. Mutlaqul musahabah, begitu saja. Kebersamaan begitu saja. Tanpa ada keharusan makna dekat atau bersebelahan, menyatu, bercampur, baik zat maupun tempatnya. Perhatikan kata tanpa keharusan. Bukan berarti tidak memungkinkan kata ma'a itu mengandung makna dekat, disertai mengandung makna dekat, bersamaan tempat dan zat bercampur. Memungkinkan begitu, tetapi tidak harus demikian. Karena asal makna kata ma'a itu menunjukkan mutlaqul musahabah. Sekedar kebersamaan. Nah, baru bisa dimaknai kapan mengandung makna bercampur, kapan tidak. Itu dalam konteks kalimat. Sehingga ulama menjelaskan makna kata ma'a menunjukkan 4 makna. Ada 4 makna. Sebagaimana ini sudah pernah saya sampaikan, yaitu kebersamaan maknawi, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as-shadiqin. Saya ulangi, kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Dalam kejujuran mereka, dalam manhaj mereka, dalam perkara yang maknawi, yang abstrak. Kebersamaan yang abstrak. Walaupun makhluk dan utusan Allah bahkan yang paling jujur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau sudah wafat, tidak lagi di dunia, tidak lagi di alam dunia, dan kita masih di alam dunia, masih hidup. Tapi kalau kita mencontoh kejujuran beliau, mencontoh manhaj beliau, maka kita dikatakan bersama beliau dan bersama orang-orang yang jujur.
kebersamaan dengan makna percampuran. Bersama dengan percampuran. Misalnya, syaribtul laban ma'al ma. Saya minum susu dicampur air. Itu ada pencampuran zatnya. Bersama dengan mengandung, bersama dengan apa? Dengan kedekatan. Atau kebersamaan tempat. Misalkan seorang suami mengatakan zaujati ma'i fil bait. Al-an, sekarang istriku ada di rumah bersamaku. Itu menunjukkan kebersamaan tempat. Jadi lihat konteksnya. Tidak harus, tapi memungkinkan ma'a itu mengandung makna percampuran. Saya ulangi, kedekatan tempat. Kesamaan tempat. Kemudian yang berikutnya bersama yang tidak berkonsekuensi percampuran zat, kedekatan ataupun kesamaan tempat. Bersama yang tidak mengandung konsekuensi, tidak berkonsekuensi yaitu percampuran zat, dan kedekatan atau kesamaan tempat. Nah, inilah makna yang keempat, inilah adalah makna yang dibawakan untuk memahami, makna yang kita gunakan untuk memahami atau memanai apa yang disampaikan oleh penulis, yaitu ayat keempat dari surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu tidaklah maknanya bercampur dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk, tidak. Yang seperti itu tidak diharuskan oleh makna bahasa. La tujibhul lughah. Wa huwa, alasan yang kedua juga, bahwa menafsirkan wa huwa ma'akum itu artinya Allah bercampur dengan makhluk. Alasan bahwasanya itu penafsiran yang salah adalah alasan kedua, khilafu ma'ajma alaihi salaful ummah. Menyelisihi kesepakatan salaful ummah. Salafus salih berijma, bersepakat bahwa jelas Allah terpisah dari makhluknya. Tidak menyatu dengan makhluknya. Dan alasan yang ketiga, wa khilafu ma fatarallah alail khalq. Dan yang alasan yang berikutnya, khilafu ma fatarallahu alail khalq. Demikian kurang lebihnya harakatnya, yaitu menyelisih apa yang Allah fitrahkan untuk makhluk. Yaitu menyelisih makhluk. Yang Allah jadikan makhluk di atas fitrah itu. Mengapa? Karena seorang kalau terutama ketika apa?
tertimpa musibah besar, tsunami, gempa yang besar, ketika itu arah hatinya kemana? Ketika menyebut kata ya Allah, tolonglah kami, la ilaha illallah. Apa arah hatinya? Mengarah kepada zat yang dia bermohon keselamatan, dia memohon keselamatan kepadanya. Dan zat itu ada di mana-mana. Tidak di atas saja, arah hatinya ke bawah, ke kanan, ke samping. Tidak. Bahkan refleks telapak tangan manusia, terutama ketika terjadi musibah-musibah besar, ketika mengangkat kedua telapak tangan berdoa, refleksnya ditengadahkan ke atas. Bukan dua telapak tangan itu ditengadahkan ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah apalagi. Tapi refleksnya ke atas, itu fitrah. Selanjutnya balil qamar ayatun min ayatillah. Misalnya ya, ini menunjukkan kata ma'a yang tidak berarti menyatu. Bulan itu tanda, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Min asghari makhluqatihi, termasuk salah satu makhluk yang paling kecil. Kalau dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang jauh lebih besar dari bulan. Wa huwa mawdu'un fis sama. Ini tempatnya di mana? Dia terletak di langit. Wa huwa dan dia dikatakan ma'al musafir, bersama dengan musafir. Padahal musafir di muka bumi, sedangkan bulan di langit. Jauh sekali tempatnya. Jangankan menyatu, berdekatan saja tidak. Dan wa ghairil musafir, dan bersama selain musafir aina makan, dimanapun musafir dan selain musafir itu berada, bulan dikatakan tetap bersama dengan mereka. Padahal tempatnya jauh, berjauhan. Wa huwa subhanahu fawqa arsy raqibun ala khalqihi. Dan Allah subhanahu, kesimpulannya, Allah subhanahu di atas arsy-Nya, raqibun ala khalqihi, mengawasi makhluknya, muhaiminun alaihim. Muhaiminun ini maksudnya adalah yaitu sebagai saksi, wa syahid ala khalqihi, atas makhluknya. Kemudian juga berikutnya adalah disampaikan dalam matan muttaliun alaihim. Allah mengetahui mereka. Kurang lebihnya demikian maknanya. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi. Dan seterusnya dari makna-makna rububiyahnya. Jadi enggak bertentangan. Allah dikatakan istiwa al-arsh, Allah di atas seluruh makhluknya. Tapi sisi yang lain dikatakan Allah bersama dengan makhluknya dimanapun makhluk itu berada. Allah mengetahui mereka, Allah mengawasi mereka, Allah sebagai saksi atas mereka dan seterusnya. Tidak bertentangan sama sekali karena masing-masing ada dalilnya. Dan sebagian wahyu dengan wahyu yang lainnya, sebagian wahyu Allah dengan wahyu Allah yang lainnya tidak akan mungkin bertentangan. Karena semuanya dari Allah Ta'ala. Ya, saya rasa sampai di sini saja. Kita insya Allah pada pekan depan bab yang baru, sudah kurang 5 menitan, mungkin sudah adzan maghrib. Baik, demikian apa yang saya sampaikan. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.